Ya dia pasti ya, orang tua gue kan kayak yang beda banget sama gue gitu loh, jadi kayak mereka tuh emang kayak Islamik gitu kan. Ya pasti bilangnya cuma ya udah bagus sih kamu bisa ngasilin duit sekarang, cuman jangan pernah lupa sholat ya, jangan lupa gitu kayak gitu deh. Oh iya mau ya sholat kok. Dia sholatnya rajin nggak? Gitu deh. Tapi pernah marah gak gitu atau apa gitu gara-gara video lo yang sama gaganya sampai Oh kalau yang kemarin itu sempet kayak nasihatin aja sih, cuman kayak bilang ya udah nggak usah sebenarnya mama papa aku tuh marah banget sama Gaga karena yang kayak bener-bener seminggu itu waktu sebelum itu kan, sebelum ada akun haters itu emang aku seminggu pure itu emang lagi sedih banget karena Gaga putusin aku itu kan. Itu sih mau aku sampai nggak bisa tidur di kamar aku sampai tidur sama mama papa aku, dan itu kayak yang papa aku yang nggak pernah meluk aku aja tuh kayak meluk aku di situ, kayak yang dia marah banget sama Gaga, nggak boleh balikan lagi gitu segala macem gitu deh. Tapi emang berarti orang tua pun tahu ya, maksudnya perjalanan kamu berhubungan sama Gaga tahu. Dia tahu. Rin, kan sempat mau beliin drone. Iya. Kalau boleh tahu drone-nya drone apa sih? Drone yang Phantom 4 itu loh kemarin. Serius boleh fallback? Boleh. Serius. Mau dong, gue juga. Serius? Iya itu cuman thanks banget lo. sama sempat mau beliin itu Airsus kan, cuman tapi kayak kata teman-temannya Gaga, lo aja digituin Rin kalau misalnya lo beliin ternyata lo malah diputusin gimana, terus kayak ternyata kejadian tuh belum dibeliin ya Gak ya. Rin, ada yang nanya nih, Iya. kalau misalnya ditawarin untuk main film, lu pengen banget main film bergenre apa? Enggak, aku kalau untuk aku sendiri aku nggak bakal mau buat diajak main film. Oke. Karena emang kalau main film kan pasti ada kontraknya gitu-gitu segala macam, dan aku emang nggak suka di kontrak. Aku lebih suka kayak kerja sendiri gitu loh. Oke. Karena hidup aku bakal diatur-atur. Ini Bigo ya? Apa nih? Facebook. Hah? Facebook Live. Oh di bawah. Jadi kalau misalnya kalau main film gitu-gitu di kontrak, jadi kan kayak aku nggak bebas gitu loh. Kalau dengan yang sekarang aja aku bisa ngasilin duit, jadi ya dengan aku sendiri gitu loh, jadi kerja sendiri gitu. Kalau itu sih aku sering kayak bermimpi pengen, kalian tahu The Walking Dead nggak sih? Tahu banget. Oh my god, itu favorit aku banget, dan itu tipe film yang bakal aku mainin kalau misalnya ada beneran film. Aku pengen banget main Walking Dead ya. Oh my god, mau banget Walking Dead, parah. Itu keren banget. Oke. Terus balik lagi sedikit ke yang video My Confessions, boleh nggak? Nah itu tadi kan banyak yang akhirnya menjuluki kamu drama queen. Iya, drama queen. Nah lo tuh oke aja nggak sih dengan sebutan itu, atau tanggapan lo gimana? Gimana ya sebenarnya, karena ya aku sendirian tahu aku nggak gitu, dan teman-teman deket aku juga taunya emang itu real aku sedih dan real aku gitu deh pokoknya. Jadi kayak buat apa dapat pengakuan dari orang-orang yang nggak kenal, ya at least teman-teman aku udah tahu kebenarannya gimana, nggak perlu semua orang tahu apa yang terjadi sama aku sebenarnya gitu loh. Kalau emang dia nganggapnya aku drama queen gitu segala macam, ya udah gitu loh, berarti dia emang belum pernah merasakan benar-benar sayang sama orang gitu. Oke. Nggak tahu sih makin aja. Oke. Udah nih. Udah cukup followingnya kasihan. Aku belum. Nanti teman gue ada yang mau foto boleh nggak? Boleh. Sekarang dulu Kalian di lah vlog. gua. Syari sekarang atau nanti? Boleh wawancara dulu atau nanti foto sama temennya? Oh enggak, temen gue mesti lantai 7. Oh, oke. Kan izin ya biar sopan. Oh iya, nggak apa-apa. Daripada Nah terus ceritain, ini udah di luar sosmed, di luar apa, kita pengen tahu dong kehidupan sehari-harinya Karin. Kalau misalnya lagi sama Bonyok atau misalnya lagi sama ade lo, family time tuh sering nggak sih? Terus ngapain sih biasanya? Kalau itu kan gimana ya, aku sering di rumah Ini follow sih. nggak apa-apa ya? Iya, follow aja. Terus Aku sering di rumah, jadi ya kalau misalnya di rumah ya paling ketemu aja gitu loh, ketemu ya ngobrol gitu segala macem. Tapi kalau main liburan bareng kayak gitu sering nggak sih? Kayak kalau hari Minggu sih, soalnya kayak mama papa aku juga lagi sibuk gitu. Dan kalau aku sama adek aku nggak terlalu deket sih sebenarnya, soalnya kayak tipenya aku sama dia tuh beda banget. Yang aku itu lebih ke kayak sosial media, dan dia yang lebih ke sport. Itu adekmu. Temen-temen
dia gitu-gitu. Oke. Berarti emang kalau sama keluarga lebih sering ketemu di rumah, dan kalau makan keluar kayak gitu. Iya sering kalau misalnya ya papa lagi nggak ada kerjaan atau ke hari Sabtu Minggu gitu. Vlognya sekali-sekali itu dong family time-nya. Itu kebanyakan ceramah itu ntar isinya. Langsung beda satu sama Iya makanya. Dan di vlog gak bakal bisa ngomong anjing. Bisa. anjingnya kawan-kawan. Aduh. Oke. Nah, terus boleh nggak sih nih sebutin 5 hal yang kira-kira dari Instagram lo, dari Aksefem, dari Snapchat yang orang-orang follow lo tuh nggak tahu sama sekali, 5 hal dari diri lo. Sisi lain Karin lah. Yang orang-orang nggak tahu. Pretty little things. Misalnya lo suka makan jengkol misalnya ya, atau apa? Yang unik-unik. ya? Coba 5 hal. Kayak orang-orang kayak ngiranya kan kebanyakan kayak jarang yang gimana ya, sebenarnya pada mau temenan sama aku cuman takut karena dikiranya kayak aku hidupnya kayak hedon gitu-gitu. Padahal aku emang seneng banget kayak lebih seneng makan yang kayak makan di pinggir jalan gitu-gitu. Emang bener aku lebih seneng kayak gitu dibanding kayak aku nggak suka pizza, aku nggak suka. Terus kayak yang orang-orang ngiranya kayak kalau pacaran sama Karin harus naik mobil, padahal enggak. Aku lebih seneng kayak aku sama Gaga lebih suka nyuruh dia bawa motor karena emang lebih suka aja seru naik motor. Terus gitu deh. Itu berarti. Nah, terus itu baru satu deh dianggapnya. Terus kedua. Lagi ya gitu. Misalnya apa? Manja, atau misalnya lo dulu pernah dapat apa? Iya. Oke. Itu serius. Kalau orang pasti ngiranya kalau ngeliat muka aku tuh kayak aduh nih cowok ganti tiap minggu nih pasti nih. Padahal enggak, sebenarnya kayak yang mantan aku aja cuma 3 itu, dan yang 2 itu udah 2 tahun lebih semua. Kalau sama Gaga itu kan makanya aku kayak yang anjing banget, anjir baru 5 bulan diputusin gitu loh. Karin punya fobia nggak? Ada, iya. Fobia apa? Laba-laba sama tempat gelap, spot gelap. Itu reaksi lo kalau ketemu laba-laba? Itu mesti langsung teriak, udah langsung lari sampai 100 meter kali. Ya, kecoa gitu. Kecoa sih enggak, laba-laba. Yang matanya lebih dari 6 itu aku nggak bisa. Oke. Nah, terus kalau misalnya orang-orang kan mungkin taunya Karin peraih nilai UN tertinggi pas SMP. Nah, pernah ada prestasi lain gak nih yang lo mungkin bangga gitu? Ya kalau dari dulu, dari SMP aku nih, nah ini orang-orang nggak tahu itu sebenarnya aku tuh kayak lukis dulu. Aku waktu SMP itu emang sering juara, kayak juara 2, juara 3 gitu-gitu. Emang aku suka ngelukis, tapi emang itu udah fading gitu loh itunya. Minat aku ke situ mulai fading. Tapi kalau misalnya masih disuruh melukis gitu-gitu segala macam, aku masih bisa sampai sekarang. Berarti Iya, langsung. berarti udah prestasi. Terus apa lagi ya? Pretty Little Things-nya Ini aku suka main Dota. pas kapan? Terus maksudnya kayak masih suka, cuman kayak sekarang kayak gak ada waktu kan. Cuman kalau orang ngiranya kayak aku yang tipe-tipe cewek-cewek yang lemah lembut yang gak main gitu kan. Padahal dulu tuh aku main 24 jam main di warnet. Terus aku anak warnet yang kayak cuma aku sendiri cewek, sisanya cowok. Tapi kalau di Instagram lo pernah ada lukis apa hasil lukisan gitu nggak sih? Kayak gue nggak pernah lihat, scroll ke bawah. Pernah ada, tapi di bawah banget, yang paling bawah tuh yang hasil gue sendiri kalau itu. Tapi emang lo nyadar kalau lo ada darah seninya gitu ya, kreatif segala macam. Kayaknya deh, nggak tahu deh kalau itu. Oke. Nah, terus Tasya, gue mau nanya kan, kayak tadi kan lo kan udah sempet bahasnya kayak cita-cita lo, tapi kayak masih yang di social media gitu. Kayak cita-cita atau goals yang pengen lo achieve in life itu kayak apa sih? Apa ya, aku pengen tuh kayak sebenarnya pengen banget kayak jadi tahu Ciara Ferragni nggak sih? Ya. Tahu. Nah itu kayak pengen banget jadi dia tuh kayak yang fashion blogger yang kayak tiap hari pergi kemana-mana. Jadi kayak dia bisa ngasilin duit dari apa yang dia suka, itu yang aku suka, jadi gitu loh. Jadi kayak buat apa kalau misalnya tadi itu, buat apa kalau misalnya aku jadi dokter tapi aku nggak seneng di situ loh. Maksudnya kayak mungkin bisa aku jadi spesialis atau apa itu ngasilin duit banyak, tapi buat apa kalau aku nggak seneng di situ loh, aku nggak nikmatin. Jadi kayak aku lebih yang nikmat, yang aku bisa nikmatin. satu line dong yang quotable nih dari Karin. Apa kek? Quotable. Misalnya kayak tadi kan. Tunggu bentar. Ya mikirin dulu. Apa Jadi nih ntar maksudnya?
satu line statement atau ntar yang bisa kita quotes nih, yang bisa jadi Quotes dari lo. Pet Daily, jadi Pet Daily. Soalnya banyak. Oke. Tapi keterima di FKUI itu benar. Enggak, bukan keterima. Jadi kayak aku tuh sempet mau ke sana, mau daftar untuk SNMPTN-nya sama itunya, cuman kayak aku kesampingin, jadi aku nggak jadi ngambil itu karena ya gitulah intinya. Jadi sebenarnya belum tes. Belum, cuman aku nggak jadi berusaha untuk itu Masuk. sebenarnya. Karena emang menemukan passion lain juga kali ya. Oke. Jadi penasaran pas SNMPTN kemarin lo milih apa, Rin? Itu nah, kan aku IPA. Iya. Terus aku milih, tunggu ini susah ya. Nah kan aku IPA, terus aku milih ini apa namanya, hukum UI. Terus aku milih hukum UI, tapi jadi kayak kesaing sama yang IPS, jadinya nggak masuk itu. Mending dilurusin aja apa di blow. Dia udah bilang SMA-nya di mana? Di Blow tuh dia apa ya? Udah 5 belum, tapi gue tau. Lo SMA 58 kan ya? Di Blow kayak kondangan kan? Jadi agak dilurusin aja. Paling bandel di SMA pernah ngapain? Rin? Dicatok gitu. Ini apa nih? Itu selalu kabur sih, cabut pas pelajaran. Standar sih itu Itu kalau. tapi emang aku musuhnya guru-guru banget, apalagi guru agama. Udah tuh, kalau sama dia udah perang. Cuman apa ya, kemarin tuh sempat berantem waktu pas kelas 11 sempatnya aku berantem sama kakak kelas. Itu berantemnya jadi gini, waktu aku kelas 10 kan emang aku udah tahu kayak Okarin gitu-gitu kan, tapi masih yang biasa aja. Nah biasalah kakak kelas kan, tipe-tipe kakak kelas tuh nggak suka kalau ada adik kelas yang menonjol dengan sudut apapun, mau dia populer, cantik, atau karena dia apa gitu loh, nggak suka kan kakak kelas. Nah dari situ emang aku udah kayak ditata gitu sama kakak kelas, kayak kalau lewat di kayak au gitu segala macam kan. Udah biasa banget tuh. Akhirnya aku biasa aja karena aku masih kelas 10 juga gitu kan. Di kelas 11 ini, dan yang waktu kelas 10 yang gituin aku juga kelas 3-nya kan, kelas 3-nya yang waktu itu masih kayak keren-keren aja, jadi kayak ya udah biasa aja sih soalnya mereka juga keren, jadi kayak wajar lah gitu lah. Terus nah pasnya aku kelas 11, kelas 12-nya itu udah yang mulai generasi alay gitu loh, jadi kayak yang sok-sok mau senioritas tapi alay, jadi kayak aku nggak bisa terima dibully sama orang alay, nggak mau lanjut. Dan kan terus akhirnya yang kayak pas aku lagi nongkrong nih, waktu aku masih sahabatan sama Renata, aku lagi cabut pelajaran kan, aku di depan ini nempel ke bawah. Aku lagi nongkrong depan kelas, terus ada kakak kelas, kayak gerombolan kakak kelas, dia emang yang kayak benci aku gitu. Terus kayak tiba-tiba dia lagi ngobrolin sesuatu, terus dia bilang kayak gini, iya biar nggak gila kayak dia nih. Terus kayak aku lagi nggak ini kan, aku emang lagi nggak merhatiin dan nggak dengar. Terus Renata bilang, Rin lu diomongin tadi, ngomongin apa? Terus kayak gini, terus kayak aku lagi kesel situ, mungkin lagi mens juga. Terus kayak aku langsung berdiri, aku teriakin mereka, aku kayak gini, sini lo, gue bilang kayak gitu kan, lo kalau berani depan sini ngomongnya. Katanya kakak kelas berpendidikan, katanya kakak kelas terpelajar, tapi ngomong berani di sosmed doang, beraninya ngomong di belakang doang. Terus kayak mereka kaget karena aku berani gitu, karena aku emang selama ini selalu diem kan. Nggak berarti aku diem. Terus akhirnya dia diem, dia nggak berani nyamperin, tapi dia diem di situ. Terus akhirnya aku tantangin terus, dia nggak berani kan. Terus akhirnya aku yang nyamperin, terus aku bilang kayak gini, lo ada masalah apa sama gue bilang kayak gitu kan. Terus kayak dia kayak yang karena dia kaget ternyata aku berani, dia yang kayak sambil main HP, enggak sih, enggak. Itu cewek ya? Itu cewek, biasalah kayak gitu kan, cewek kayak gitu. Tunggu, berarti sungguh agak susah. Tadi lo bodohin form biodata nggak? Ada, tadi gue boleh dibagi-bagiin aja nggak langsung? Biji-biji form biodata kan? Ke siapa? Ke teman-teman aja. Ada 5 orang kan temennya tadi. Karin udah ada. Karin ntar Pas satu ke sini. Sini sama aja. Biodata ntar minta ya, biasa kayak dulu anak SD zaman gue sih. Isi biodata. Tadi udah yang Belum anak SD. Oh belum kelar, oke. Ditunggu. Susah. Main Facebook Live ya. Udah kan, terus akhirnya yang aku samperin dia, lo ada masalah apa sama gue? Terus kayak dia takut gitu, justru dia takut kayak dia main HP. Dia kayak bilang,
ya gue nggak suka aja, terus ngomong kata dia kayak gitu kan. Terus kan sekarang jelasin ke gue definisi songong bagi lo tuh apa, gue bilang kayak gitu kan. Terus kayak dia bilang ya gue nggak suka aja lo kalau sama kelas nggak nyapa gini-gini. Terus kayak gue bilang, lah buat apa gue nyapa, gue nggak kenal lo, gue aja sampai sekarang gue nggak tahu nama lo, gue bilang kayak gitu kan. Terus kayak kalau emang gue nggak kenal buat apa gue nyapa gitu loh, maksudnya ya gitulah intinya kan. Terus kayak ya lo kalau ngeliatin ke kelas juga songong katanya gitu. Terus kayak lah emang ini muka gue kayak gini mau gimana gitu. Terus kayak akhirnya mereka pada kicep gitu kan. Terus kayak aku langsung bilang kayak gini, lo tuh bawa tuh semua temen-temen lo yang gak suka sama gue ngomong depan ke sini, gue bilang gitu kan. Gue gak takut, gue bilang kayak gitu. Terus kayak dia diem, dia kicap. Terus dia bilang, awas ya gue denger lo sekali lagi ngomongin gue di sosmed, pokoknya gue nyamperin lo, gue bilang kayak gitu kan. Terus kayak dia takut, semuanya diem. Terus besoknya aku lagi main kan sama Renata di depan kelas lagi. Terus katanya pentolannya namanya Lucy, dia lewat, dia ngeliatin aku sini segitu kan. Terus aku langsung maju, aku bilang kayak gini, ada masalah apa lo ngeliatin gue kayak gitu, gue bilang kayak gitu kan. Terus kayak dia langsung jaga ya omongan lo, biasa lah tipe-tipe kak kelas kayak ngomong jaga ya omongan lo. Terus kayak udah tuh akhirnya kenapa, gue bilang kayak gitu kan. Gue ngelawan tuh slow banget tapi yang kayak nyakitin gitu loh. Terus kayak lu pentolannya, gue bilang kayak gitu kan, ibu kos, gue bilang kayak gitu kan, dia cepol gitu-gitu. Gue kira cakep, gue bilang kayak gitu. Terus kayak dia marah-marah gitu kan. Terus dia kayak sosok yang kayak dia balik badan buat, terus kayak temen-temen nih biasa lah, temen-temen pada happy birthday itu ya kayak supaya guru-guru nggak tahu kalau lagi berantem gitu loh. Itu sampai semua dikerumunin kan, kayak cuma gitu. Terus kayak pada happy birthday itu pas guru lewat, jadi mereka nggak tahu, dikirain ada ulang tahun kan. Terus akhirnya dia kayak yang balik badan, dia bilang kayak gini, gue tunggu lo di parkiran. Terus gue bilang, lah ngapain di parkiran, di sini aja, gue bilang gitu kan. Terus kayak udah akhirnya gitu. Terus akhirnya udah berantem tuh di situ. Terus akhirnya pokoknya semenjak saat itu terus akhirnya masuk BK akhirnya kan, berantem masuk BK. Terus akhirnya pokoknya di situ dia kalah, dia kayak dia diancem kelulusannya gitu segala macam. Dan mulai saat itu kayak bener-bener nggak ada lagi kakak kelas yang berani senioritas. Terus kayak yang gue bilang sama kayak angkatan gue juga, nggak usah pakai senioritas segala gitu, maksudnya jangan sampai ada lagi senioritas kayak gitu segala macam. Jadi semenjak itu kayak udah nggak pernah ada lagi senioritasan segala macam, jadi nggak pernah lagi ada. Jadi kayaknya seru ya, jadi kayak dijulukin sebagai pahlawannya junior itu waktu itu. Jadi kan Fatia mau nanya apa? Jadi mau gue tanyain, ini belum disinggung sih dari tadi, lo dengerin musik kayak gimana sih? Gimana ya, aku tuh lebih ke yang ngebeat sih, Hip hop gitu atau rap atau EDM? EDM, lebih ke EDM. Kayak lagu-lagu Sebenarnya yang tergantung mood juga, aku nggak yang kayak ngikutin musik kayak yang terlalu ini aku lebih pop satu jazz terus enggak. Cuma kayak kalau misalnya jazznya lagunya lagi enak, satu lagu ya berarti aku suka itu lagu gitu, lebih ke lagunya gitu loh, sama meaning lagunya. tapi kayak yang genre yang sering lo mainin itu kayak EDM gitu. Siapa musisi yang pengen banget lo tonton? Aku tuh nggak suka nonton konser sih sebenarnya, maksudnya kayak Selena Gomez gitu kayak kurang suka, kayak suka lagunya cuman kayak untuk konser kurang suka. Sama rave party juga aku kurang suka, ini susah banget ini. Baru Lebih, mau nanya. itu rave party kurang suka. Cuman kayak aku DWP juga nggak pernah ikut kok. Baru mau nanya. Tapi kemarin nanti WTF aku ikut. Oh oke. Berarti fun fact-nya nggak pernah nonton DWP ya? Tuh, Padahal iya. suka. Oh iya. Karena emang waktu itu kan kenapa nggak suka, belum sebenarnya suka, cuman waktu itu masih kayak pacaran sama Deva, dan dimana aku yang kayak masih di overprotective banget, jadi nggak boleh ke tempat-tempat kayak gitu. Oh. Oke. Terus kalau misalnya tadi kan udah ditanya film. Nah terus kalau musik ada kepengenan nggak sih? Mungkin mulai dari cover lagu di YouTube kah atau apa? Pernah kepikiran buat yang nyemplung ke ranah musik atau? Enggak sih, karena emang aku nggak ada darah musik juga, aku nggak bisa ya gitu deh, nggak terlalu ini. Cuman kayak suka aja kalau nyanyi sama temen, kayak kalau di sekolah aku gabungnya sama anak-anak Kristen ya, kayak aku nyanyi yang bareng-bareng anak Kristen. Kalau misalnya ada apa namanya, kalau ada nih apa sih namanya, buat demo ekskul, aku ikut tampil, jadi kayak dikira aku orang Kristen padahal enggak, kayak aku nyanyi itu. Oh. Seru. Apalagi kalau lagunya Middle sama Kesempurnaan Cinta ya. Iya. Berkesan ya. Gitu. Oke, nah terus pertanyaan terakhir deh, tipe cowok sempurnanya Karin tuh kayak apa sih? Secara karakter dulu, nanti kalau secara fisik
kita videoin aja secara karakter. Kalau aku tuh nggak sama sekali nggak memilih yang fisik, cuman kayak yang lebih ke yang loyal sama royal. Oke, itu bisa dijabarin. Itu karakter ya? Iya, jadi kayak dan setia ya, maksudnya loyal tuh setia dan itu suatu setia. Aku lebih suka cowok yang nggak suka cowok yang alim, jujur itu nggak suka. Maksudnya kayak yang sampai aku nggak suka kamu kayak ngerokok gini. Aku nggak suka diatur-atur kayak gitu. Tapi aku suka sama cowok yang kayak bisa diajak bandel bareng. Cowok ini bandel tapi dia nggak sama cewek lain gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ke klub bareng kayak gitu, tapi ya dia sama aku tapi nggak sama cewek lain gitu loh. Kayak tipe-tipe Gaga dulu gitu loh, yang kayak Gaga bandel gitu-gitu segala macem. Kita ke klub bareng, kita seneng-seneng bareng, balik bareng segala macem, minum bareng, tapi yang kita sama kayak aku sama dia sama aku gitu loh, gitu. Cuma Tapi itu bandelnya nyata gitu. Nah terus kalau royalnya dalam segi Bener ya, kalau nih bukan royal tuh bukan yang aku harus dibayar-bayarin, enggak sama sekali, cuman yang gimana ya, ya sebagai cowok lah gimana tuh ya gitu deh pokoknya. Nah tapi kemarin tuh sama Gaga yang kagetnya sih rumor-rumornya aku dengar dari teman-teman aku, dia ngomong katanya aku capek bayar-bayarin Karin, padahal even I pay for his gas, I always pay for his bills. Terus kayak even sepatu yang dia pakai waktu ke Fable itu sepatu dari aku, dan pas dia foto sama cewek. iya foto sama cewek, kayak his clothes semuanya itu, terus kayak even his perfume yang sekarang cewek itu cium, itu perfume-nya itu my perfume dari gue. Terus kayak yang nggak aku nggak pernah bahas soal apa yang aku kasih ke dia, cuman yang aku nggak suka dia ngomongnya gitu ke orang lain. Dia ngomong katanya aku yang minta dibayarin, padahal untuk sedikit pun aku nggak pernah yang namanya minta dibayarin sama cowok, karena apa namanya, prinsip aku, dia bukan suami aku, dia belum suami aku, jadi belum ada hak dia buat bayarin aku gitu loh. Jadi kalau mau ya bayar sendiri-sendiri, atau kalau mau kita kayak misalnya aku yang bayar ini, nanti dia yang bayar ini gitu loh. Jadi kayak jangan bayarin aku, nggak suka aku dibayarin gitu. Oke. Terakhir yang tadi quotes yang paling lo ini banget nih, kan di gambar-gambar Instagram lo sering ada quotes apa, terus captionnya apa, yang paling jadi Captionnya merepresentasikan itu. Mungkin biar Jargon gampang lo buat banget. haters deh. Apa ya, kita kalau nggak ya emang pegangan hidup lo aja. aku lagi suka itu quotes, tapi itu dari bahasa Yunani. Aku nggak tahu ngomong gimana, tapi kayak tulisannya carpe diem. Nah itu artinya seize the day, jadi kayak live the day to the fullest gitu. Jadi kayak anggap aja kayak lo tuh besok udah mau mati, jadi kayak sekarang lo hidup aja gitu loh, apa yang mau lo lakuin gitu segala macam lakuin sekarang selagi masih bisa dijatuhin nama agama sih ya. Kalau untuk agama pasti mikirnya kayak beribadahlah seakan-akan kamu mau mati besok gitu. beda konsepnya. Kayak kalau aku lebih kayak gitu, kayak happy lah sekarang ya selagi masih bisa gitu loh, nggak tahu besok kita masih ada atau enggak gitu kan, gitu kalau dari aku. Oke. Jangan dilihat dari agama. Sama satu lagi ketinggalan sih. Sebenarnya nih mungkin buat orang tua yang angkatan orang tua kita semua nih, kalau ngeliat cewek ngerokok, cewek ciuman, cewek mabok segala macam, mesti banget. Nah, orang tua lo sendiri komen gimana sih? Gue penasaran aja. Aku ya, sebenarnya mama aku biasa aja gitu loh. Tapi Juga tahu. Aku nggak ngerti juga kemarin waktu yang sempat video yang ada vape kiss itu loh. Tahu nggak sih? Vape kiss dia sama Gaga. Nah itu sempat yang dia nggak tahu, tapi guru aku ngelaporin ke mama aku. Ya terus akhirnya cuman mama aku bilang kayak, akhirnya mama aku tahu kan, terus kayak akhirnya kayak dia bakal marah gitu kan, soalnya kayak I kiss Gaga gitu segala macam, sampai aku taruh di snapchat gitu. Akhirnya bakal marah, tapi kayak dia malah bilang gini, Rin, blok aja deh guru-guru kamu tuh bawa. Kata dia kayak gitu. Nah itu yang aku kaget loh, kok nggak marah gue. Akhirnya ya udah biasa aja. Cuman kayak yang kemarin dia sempat ya dia risinya karena ya aku masih kayak sedih-sedih kayak gitu gara-gara Gaga. Jadi kayak dia marahnya gara-gara Malah sebel gitu. Tapi kalau rokok mabok, dugem segala macam bla bla bla. nasehatin sih, cuman ya gimana gitu loh. Iya, ya. Nggak bisa di. Yang penting bertanggung jawab kali kayak gitu. Oke. Udah sih, ada yang mau ditanya lagi? Enggak sih.